Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono konsisten mendorong Agus Harimurti Yudhoyono menjadi bakal calon wakil presiden dari koalisi yang tengah dibentuk bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Sosok Ketua Umum Demokrat itu diklaim paling berpeluang mendatangkan kemenangan karena tingkat keterpilihannya yang tinggi. Dorongan menjadikan Ngenes, AHY ditolak secara ugal-ugalan jadi cawapres Anies. Demokrat masih juga ngemis, ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Banyak yang bikin analisis soal di balik gagalnya calon koalisi perubahan, PKS, Partai Demokrat, dan Nasdem deklarasi mendukung Anies pada 10 Desember 2022 silam. Ada yang bilang Bandar belum sepakat dan lain-lain. Padahal jawabannya sebenarnya mudah banget, yakni cawapresnya yang belum sepakat. Coba kalau seandainya Partai Demokrat maupun PKS legowo menyerahkan nama cawapres Anies kepada Nasdem, jadi itu koalisi dan deklarasi. Tapi mereka kan ada udang di balik bakwan Ferguson, alias tidak ada makan siang gratis. Gue dukung lu tapi dengan syarat cawapresnya dari partai gue. Kura-kura demikian yang ada di benak elit Partai Demokrat dan PKS. Terbukti kok, keduanya sama-sama mengajukan nama untuk ditunjuk jadi cawapres Anies. Demokrat mengajukan ketumnya AHY dan PKS mengajukan mantan Gubernur Jabar Aher. Celakanya kedua orang ini sama-sama punya sisi buruk lebih banyak dibandingkan sisi baiknya. Kita ambil contoh AHY, pernah gagal jadi cagup DKI. Bagaimana mau jadi cawapres Ferguson? Ini ibarat orang yang tidak lolos seleksi jadi hansip tapi ngotot pengen jadi pas pampres. Susah. Kemudian AHY juga merupakan ketum partai yang kelakuan kadernya beragam. Ada yang pemakai sabu, yakni Andi Arief, ada yang tercatat sebagai koruptor termuda sepanjang sejarah Indonesia, yaitu Nur Afifah Balkis. Dan ada juga koruptor yang mengarahkan massa supaya tidak ditangkap KPK. Setelah ditangkap dia pura-pura kena stroke, yakni Lukas NMB. Jadi banyaknya kader Partai Demokrat yang gak ada akhlak tersebut secara tidak langsung turut merusak citra AHY. Selanjutnya ini yang paling menjadi perhatian publik, yakni AHY anak manja. Dikit-dikit kalau ada masalah, bapaknya turun gunung, termasuk dia jadi ketum Partai Demokrat itu berkat usaha bapaknya. Sedangkan kalau nanti terpilih jadi wapres, tidak bisa seperti itu lagi Ferguson. Dikit-dikit ngadu sama bapak. Sementara Aher, elektabilitasnya rendah banget, hanya 1,3% saja menurut lembaga survei Kedai Kopi. Dengan elektabilitas ngenes begitu, jangankan mau jadi wapres, nyalon gubernur Banten saja Aher bisa kalah. Dan kalau dia dipasangkan dengan Anies, bukannya meningkatkan elektabilitas ex-gubernur DKI tersebut, tapi malah menurunkan. Lagian juga PKS pernah nusuk SBY dari belakang kok. Yang mana kala itu, partai dakwah tersebut diberi jatah 4 kursi menteri oleh SBY. Ketika SBY terpaksa menaikkan harga BBM, PKS malah turut menyerangnya, layaknya partai oposisi. Tentu Nasdem tidak mau bernasib sama seperti itu. Ditusuk oleh PKS ketika kadernya jadi cawapres Anies. Hanya saja dari dua partai yang mengusulkan kadernya jadi cawapres tersebut, PKS sepertinya lebih sadar diri. Nggak ngoyo kayak Partai Demokrat. Terakhir, karena capek dipaksa terus oleh kader Partai Demokrat agar mau mengusung AHY jadi cawapres Anies, Nasdem pun secara ugal-ugalan menolaknya dengan keras. Nasdem memastikan ingin cawapres itu adalah orang yang berpengalaman di pemerintahan, karena ketika kemudian terpilih, dia harus mampu membantu presiden dalam menggerakkan pemerintahan supaya terjadi sinergitas, ujar Waketum Nasdem Ahmad Ali Modiar. Jelas dari pernyataan tersebut kriteria cawapres pilihan Nasdem adalah bukan AHY, tapi orang yang pernah berkecimpung di pemerintahan. Bisa jadi mantan gubernur, mantan wapres, atau mantan menteri. Sedangkan AHY jangankan mau berpengalaman di pemerintahan, perasakan jadi lurah saja dia belum pernah. Kasihan sebenarnya lihat Partai Demokrat. Sudah kadernya ngemis-ngemis sampai merendahkan harga diri segala demi ketumnya terpilih jadi cawapres Anies, malah ditolak oleh Nasdem. Dan penolakan itu jadi berita pula. Alias jadi konsumsi publik. Hanya saja inilah hebatnya kader Demokrat. Mukanya tebal kayak muka badak Ferguson. Meskipun AHY sudah ditolak jadi cawapres Anies, mereka tetap saja ngemis berharap Paloh berubah pikiran. Percuma cawapres Anies, orang yang berpengalaman di pemerintahan kalau kalah. Orang koalisi itu mau menang bukan mau kalah.
Kura-kura demikian pernyataan yang disampaikan oleh Deputi Isu dan Narasi Bakomstra Partai Demokrat Cipta Pancalaksana. Rakyat menginginkan perubahan dan perbaikan. Lalu siapa sosok representasi perubahan? Siapa saja selain Ketum AHY yang 3 tahun terakhir ini berani lantang bersuara dan perjuangkan nasib dan harapan rakyat? Meski sampai partai yang dipimpinnya berupaya dibegal, ujar Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, melanjutkan pernyataan dari Panca itu. Bahkan tidak segan-segan politisi asal Kalbar tersebut mengatakan AHY hadir di sisi rakyat. Asik. Para buzzer AHY juga turut dikerahkan untuk meyakinkan Nasdem. AHY itu ketum partai yang punya perwakilan di parlemen dengan 54 kursi. Partai 2 kali menang pilpres, levelnya ya pemimpin negara, ujar pemilik akun Twitter @elmirakit. Pertanyaannya, apakah dengan ngemis ke Nasdem itu cawapres Anies akan AHY? Tidak, Ferguso. Karena kalau AHY yang jadi cawapres, maka Partai Demokrat yang akan dapat kotel efek, bukan Nasdem. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa Nasdem mengusung Anies itu bukan karena sosok Aniesnya yang hebat, tapi supaya mendapatkan suara lebih banyak lagi pada pemilu 2024 mendatang. Kasarnya, Anies itu cuma jadi tunggangan doang. Celakanya partai suka tidak suka wajib mengusung pasangan capres atau cawapres pada pemilu 2024 mendatang. Kalau tidak, siap-siap saja kena sanksi yang berat yang tidak boleh ikut pemilu pada pemilu berikutnya. Ujung-ujungnya Demokrat terpaksa tetap mengusung Anies walaupun AHY gak jadi cawapres. WKWKWK. Bagaimana menurut Anda? Anies Baswedan baru saja mendeklarasikan pengurus DPD Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau Anies Kota Solo pada Minggu 15 Januari 2023. Deklarasi itu dilakukan di rumah Abi Ibrahim Hasmi di Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah. Ngakak, pendukung Anies PD, Anies bisa kuasai kandang banteng. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Baru-baru ini pendukung Anies Baswedan mendeklarasikan pengurus DPD Anies Kota Solo pada hari Minggu kemarin. Deklarasi itu dilakukan di rumah Abi Ibrahim Hasmi Solo. Kita akan semakin bersatu, akan bergerak terus untuk mencapai target perolehan suara Anies, kata Ketua DPD Anies Kota Solo, Abi Ibrahim Hasmi. Di Solo insya Allah bisa mendapat lebih dari 15.000 sampai 18.000 relawan. Kita bergerak terus dan bersatu. Dengan itu relawan bisa mencapai target minimal. Kita bisa memenangkan pertarungan di sini, kata dia. Abi optimis bisa mencapai target yang dicanangkan oleh DPD Anies Kota Solo. Meskipun kita semua tahu wilayah Jateng, apalagi Solo,